Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada materi berikut ini kita akan bahas lagi tentang bilangan bulat, tetapi pada kegiatan kali ini kita akan lebih fokus kepada materi operasi bilangan bulat yang melibatkan atau meliputi penjumlahan maupun pengurangan. Oke. Sebelum ke inti, mari kita sedikit mengulang lagi materi kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, juga ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Kalau bilangan asli itu angkanya dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namanya bilangan asli. Kalau cacah diawali dengan bilangan dengan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan positif berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Negatif berapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke, sekarang dikatakan bilangan bulat itu adalah bilangan yang meliputi ya bilangan asli ada, bilangan cacah juga ada, bilangan positif, negatif juga ada. Jadi bilangan bulat anggotanya adalah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelah kirinya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini adalah anggota dari bilangan bulat. Oke, lanjut ke berikutnya. Kita akan belajar mengenai penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat. Oke, kalau pada materi kelas 1, jika ada soal misalnya 1 dikurangi 2, maka jawabannya pasti adalah tidak bisa. Tidak mungkin terjadi 1 kurangi 2 berapa? Ya tidak bisa, karena 1 itu nilainya lebih kecil daripada 2, maka 1 tidak bisa dikurangi dengan 2. Itu materi kelas 1, kelas 2 seperti itu. Karena kita sudah ke kelas 6, maka kita diperkenalkan dengan bilangan negatif. Yang semula angka 1 ini dikurangi 2 tidak bisa, sekarang ternyata bisa. Angka 1 ini kita anggap sebagai karena positif ya, kita anggap sebagai uang. Negatif dikurangi 2, kurang berarti itu kita anggap sebagai hutang. Orang punya uang misalnya 1 rupiah, punya hutang 2 rupiah, maka uangnya tadi digunakan untuk bayar hutang. Semula hutangnya adalah 2, kemudian dibayar dengan uang 1, maka sisanya berapa? Hutangnya 2, kemudian punya uang cuma 1. Ketika dibayarkan maka sisa apa? Sisa hutang. Berarti hutang kita tulis dengan angka negatif. Hutang 1. Berarti 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Contoh lagi, misalnya hapus saja yang ini, saya hapus. Misalnya kita pakai angka lain. 4. Aduh, salah. Maaf ya, salah pencet. Oke. Contoh. Saya punya uang 4. Tapi saya juga punya hutang dikurangi dengan 12. Uangnya 4, punya hutang 12. Kamu punya hutang ke temanmu 12 butir kelereng. Kamu punya 4 buah butir kelereng. Ketika kamu mau berhutang, maka 12 diapakan? Dikurangi dengan 4 kan ya? Hutangnya 12, punya kelereng 4 uangnya. Maka ketika digabungkan hutang 12 dan 4 ini, maka menjadi sisa apa? Sisa hutang negatif
Berapa negatif? 8. Oke. Sekarang contoh lagi. 5 dikurangi 10. Uangnya 5, hutangnya 10. Maka sisa apa ketika digabungkan? Uang 5, hutang 10. Ketika digabungkan sisa apa? Sisa hutang. Sisa berapa hutangnya sisa? 5 ya, pintar ya, bisa ya. Oke anak-anak. Sekarang kita pakai cara mudah supaya kalian tidak ngira-ngira. Kalau kita pakai tadi kita pakai pemikiran, jadi angkanya kecil kita bisa untuk berpikir. Tapi kalau angkanya besar, maka kita perlu rumus singkat. Kalau ada dua bilangan beda ya, kalau ini kita katakan dua bilangan, kalau kita pisahkan, ini kita beri tanda ya. Yang depan ini adalah bilangan positif, yang belakang ini adalah negatif. Oke, kita pisah. Ini kalau kita gabungkan, maka cara mencarinya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar kurangi yang kecil. Ini yang besar berapa? Yang besar adalah 10. Ini besar nilainya, besar. Yang kecil berapa? 5. Caranya 10 kurangi dengan 5 berapa? 5. Sekarang kita lihat angkanya. Yang hutang berapa? Yang hutang adalah 10. Ini hutang. Ini adalah uang. Nah, hutang dengan uang lebih besar mana? Lebih besar hutangnya 10, uangnya 5, maka hasilnya harus jadi hutang. Mengapa? Karena hutangnya 10, uangnya 5, maka sisanya adalah sisa hutang. Maka jawabannya adalah negatif 5. Contoh lagi misalnya 4 negatif 4 diganti ya, ditambah dengan 6. Ini perhatikan, ini juga beda tanda. Yang depan ini nilainya adalah bernilai negatif, yang belakang nilainya positif. Kalau beda tanda, caranya dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. Yang besar ini dikurangi dengan yang kecil. Berarti ini 6 dikurangi 4. Berapa hasilnya? 2. Apa tandanya? Tandanya adalah, coba, yang 4 tandanya negatif, yang 6 tandanya positif. 6 dengan 4 besar mana? Besar 6. 6 tandanya apa? Tandanya positif. Maka di sini hasilnya adalah positif 2, atau dapat ditulis 2 saja. Contoh lagi. Sampai paham ya, saya berikan contoh sampai paham. Contoh lagi misalnya negatif 7 ditambah dengan 5. Caranya gampang, selalu yang besar kurangi yang kecil. 7 dikurangi 5. Jawabannya berapa? 2. Pertanyaannya 2 positif apa 2 negatif? Sekarang hutangnya berapa? Hutangnya adalah 7. Hutangnya 7. Uangnya berapa? 5. Uang dengan hutang besar mana angkanya? Besar hutang, maka tandanya negatif. Berarti negatif 2. Bisa? Gampang kan ya? Sekarang kita lanjutkan. Kalau kita ke level lebih tinggi, angkanya yang kita gunakan hanya bukan 2 angka, tapi lebih dari 2 angka. Contoh, negatif 2 ditambah 5 ditambah negatif 3. Oh bukan ya, ditambah 3 gini aja wes ya. Tambah 3. Cara mengerjakan yang gampang adalah positif digabungkan positif, negatif digabungkan negatif. Maka pengerjaannya negatif 2, ini betul ya. Ini digabungkan. Ditambah 5 ditambah 3. Ini kan sama, digabungkan. Maka dijumlahkan dulu. Negatif 2 ditambah dengan 8. Ini ada 2 tanda yang berbeda, tanda negatif, tanda positif. Berarti cara pengerjaannya yang besar kurangi yang kecil. 8 dikurangi dengan 2. Berapa hasilnya? 6. Apa tandanya? Kita lihat. Yang negatif, yang hutang berapa jumlahnya?
2. Hutangnya 2. Uangnya berapa? Uangnya 8. Besar mana? Besar uang. Maka tandanya positif atau dapat ditulis 6 saja. Maka jawabannya 6. Contoh berikutnya. Negatif 2 ditambah 5 dikurangi 3 ditambah 7. Cara pengerjaannya, negatif gabungkan negatif, positif gabungkan positif. Maka menjadi negatif 2 dikurangi 3 ditambah 5 ditambah 7. Dikumpulkan, yang negatif disatukan. 2 dengan 3 berapa? 2 tambah 3, 5. Negatif 5. Ingat ya, disatukan ya. Ini kalau sama tanda tinggal jumlahkan saja. Ini jumlahkan, kemudian yang belakang juga sama tanda dijumlahkan lagi. 5 tambah 7, 12 ditambah 12. Sudah ada 2 tanda di sini. Cara pengerjaannya, yang besar kurangi yang kecil. 12 dikurangi 5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7. 7 tandanya apa? Kita lihat. Uangnya berapa? Uangnya 12. Hutangnya berapa? 5. 12 dengan 5 besar mana? Besar 12. Maka tandanya positif 7 atau dapat tulis 7 saja. Oke. Sekian materi kali ini. Bertemu lagi ke materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam sukses. Yuk.